Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini kita akan bahas permasalahan sejuta umat. Yaitu adalah kenapa saya lapar, kenapa Mas Ade saya tidak mengenal rasa kenyang. Urusannya ingin turun berat badan itu hanya apa teman-teman sekalian? Hanya urusannya bagaimana menghadapi atau melawan rasa lapar. Nah sekarang kita buat investigasi bersama ya teman-teman sekalian ya, yaitu adalah lapar biasanya karena apa Des? Katanya karena belum makan. Tapi kalau kita buat satu investigasi sesungguhnya adalah lapar karena habis makan. Iya, kenapa bisa gitu? Jawabannya adalah, yuk kita lihat di sini teman-teman sekalian, apa yang terjadi teman-teman. Kita lihat di sini, di jam 7 pagi kita makan, gula darah kita naik ke atas. Ketika gula darah kita naik ke atas, oleh badan dianggap kalau gula darah naik itu bahaya atau enggak Des? Bahaya ya, betul. Makanya kenapa harus turunkan karena kenaikan gula darah yang terlalu tinggi atau terjadinya hyperglikemia itu teman-teman sekalian, itu adalah sesuatu yang mungkin berbahaya untuk sistem syaraf kan ya, gitu ya. Nah jadi otomatis harus diturunkan. Siapa yang menurunkan Des? Yaitu adalah pankreas kita merilis hormon insulin ya. Jadi insulin itu ibarat kayak Grab dan Gojek yang ngelihat, oh tuh ada gula kelebihan kita ambil, gula kelebihan kita ambil. Nah yang diambil untuk kita masukkan ke dalam sel dalam tubuh kita ya. Biasanya rata-rata ke gudang gula yang namanya molekulnya glikogen ya. Bisa di liver atau di otot kita ya. Tapi itu cerita yang belakangan, tapi intinya kita lihat dulu dari sudutnya ini gitu ya. Begitu kita naik ke atas, berarti langsung diturunkan lagi ke bawah. Saya tanya sama Desi, kalau dia naik ke atasnya pendek, turunnya pendek juga gak? Iya. Tapi ini naik ke atasnya tinggi gak? Betul. Tinggi karena makan apa? Makan karbo. Ya, terutama buka dengan yang manis ya. Apakah buka di pagi hari maupun juga buka nanti di bulan Ramadan ya, betul ya. Nah jadi ketika kita naik ke atas otomatis langsung diturunkan ke bawah. Artinya semakin tingginya naikkan lonjakan gula, semakin curam penurunannya. Begitu curam penurunannya, maka apa yang terjadi? Terjadilah rasa apa? Rasa lapar, paham ya? Iya. Nah, terjadi rasa lapar, makanya kenapa kepengen minta makan lagi dan diladeni. Nama kita naik lagi ke atas di jam 10, makan lagi pada saat yang namanya coffee break, otomatis diturunin lagi pelan lagi sama si insulin di jam setengah 12. Itu jaraknya kurang lebih 1,5 jam tuh. Nah, makanya kenapa saya bilang habis makan, setelah makan apa? Makan karbo. Jaraknya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Makanya lapar lagi, akhirnya naik lagi, dikasih makan siang. Habis makan siang ternyata diturunin lagi di jam 2:30, jadi lapar lagi. Makanya di jam 3 ada apa lagi? Coffee break lagi, terus lagi turun lagi. Nanti di jam 4:30, untung jam 5 udah boleh pulang, tapi jam 5 dipakai buat kopi ya. Setelah itu apa yang terjadi? Turun lagi di jam 7:30. Jam 8 pasti mau makan lagi dan akhirnya diturunin lagi. Kalau sampai teman-teman belum tidur di jam 10:30 setelah makan jam 8, maka apa yang terjadi? Teman-teman mau makan lagi. Jadi terjadi yang namanya roller coaster energi. Makanya akhirnya terjadi konsekuensinya adalah kalori surplus. Nah teman-teman bisa lihat dari strategi ini, makanya kenapa curam akan menyebabkan terjadinya instruksi badan untuk ngantuk, untuk lemas, untuk lapar, dan akhirnya makan lagi. Jadi kesimpulan adalah apa Des? Apa yang menyebabkan kita merasa lapar dan tidak mengenal rasa kenyang adalah bukan karena kita belum makan, tapi karena terjadinya lonjakan gula darah yang disebabkan kita habis makan. Paham ya? Nah, jadi kuncinya itu nomor 1. Lanjut lagi, serat menyebabkan seret, betul ya? Seretnya dalam laju gula darah. Tadinya gula darahnya mau naik ke atas,
dibikin seret. Jadi akhirnya turun. Tadinya mau naik lagi ke atas, dibikin seret. Yang bikin seret adalah apa? Yaitu adalah menseratkan atau istilahnya memperlambat laju kenaikan gula darah. Makanya kenapa apa? Cara alami yang bisa dilakukan seperti apa untuk bikin supaya laju gula darahnya tidak naik? Caranya adalah kalau mau makan karbo dicampur. Artinya do not eat naked carbo. Jadi campurnya sama apa? Sama sayur-sayurannya, sama biji-bijiannya, sama bumbu-bumbunya, sama protein dan lemak. Nah, maka pada saat itu gula darahnya nggak naik terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi penurunan yang terlalu curam. Paham ya? Nomor 1 teman-teman sekalian. Nomor 2, kalau bisa karbonya di belakang, sehingga jadi dia mau nggak mau harus antri, betul ya? Jadi nggak bisa dia mau langsung naik duluan, dia harus ngantri sama si protein dan lemak. Karena ini teman-teman sekalian, kalau membayangkan kalau seandainya saya makannya lemak, berarti bentuknya cuma gini gula darahnya. Kalau makan protein, dia agak naik sedikit. Kalau makan karbo, naiknya tinggi. Otomatis semuanya harus kembali diturunkan lagi ke normal. Ini turunannya semakin curam, berarti laparnya semakin banyak. Ya, jadi makan karbonya di belakang. Lalapnya dulu, sayurnya dulu, proteinnya dulu, karbonya di belakang. Nomor 3, berbagai strategi ya yang dilakukan untuk mengatasi supaya tidak terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi pas lagi habis makan karbo. Biasanya sebelumnya konsumsi apa? Bisa teh hijau, bisa pakein kayu manis, cinnamon, bisa minum kopi dulu, bisa cuka apel dulu, ada suplementasi berberin dan sebagainya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya terjadinya yang namanya lonjakan gula darah yang tidak terlalu tinggi atau signifikan. Mengkonsumsikan cuka apel misalnya salah satunya sebelum tidur menyebabkan efeknya di besoknya terjadi yang namanya fenomena fajar, yang karena pagi kan kita suka stres kan karena belum dikasih makan, kan gula darahnya naiknya drastis kan. Kalau cuka apelnya kita sempat minum, gula darahnya tidak terlalu tinggi. Begitupun juga minum cuka apel sebelum, selain tujuannya untuk memproduksi yang namanya HCl, hydrochloric acid, untuk supaya biar apa, produksi asam lambungnya cukup sehingga tidak terjadi katup dari esofagusnya tidak kebuka dan nggak naik ya asam lambungnya. Selain itu juga ternyata dampaknya adalah ketika kita makan nasi misalnya atau makan apa, gula darahnya tidak naik melonjak sendirian dibandingkan dengan sebelum makan si cuka apel. Betul. Paham ya teman-teman sekalian? Dan yang terakhir yaitu adalah apa? Yang nomor 4 yaitu adalah exercise untuk stay aktif. Artinya apa? Gara-gara exercise terutama latihan beban ya, bisa juga habis makan disuruhnya jalan. Habis makan suruhnya naik turun tangga. Habis makan misalnya ternyata teman-teman atau sebelum makan teman-teman melakukan aktivitas latihan beban, maka apa yang terjadi? Nah, ingat nih yang saya katakan, disebut namanya glucose sponge atau busanya gula, yaitu adalah otot kita. Nah, otot kita akan acting sebagai busanya gula untuk apa? Menarik gula dari yang tinggi ya, paham ya teman-teman tadi? Gara-gara apa? Gara-gara kita makan karbo tadi, nasi, mie, roti, kentang, tepung terigu dan turunannya gitu ya. Pada saat dimana pankreas harus mengeluarkan sigrep dan gojek atau insulin yang mau ngambil kelebihan gula tadi, si ototnya berhubung tadi habis dilatih, maka ototnya bilang kepada pankreas untuk tidak perlu apa? Mengirim insulin, tapi ototnya sendiri yang akan menjadi busa sponge yang menyerap gula tadi, artinya meningkatkan sensitivitas insulin. Ini adalah jawaban daripada permasalahan klaim BPJS Kesehatan, gula darahnya tinggi, lalu juga tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi dan sebagainya, itu yang disebabkan karena sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya dijawab dengan meningkatkan sensitivitas insulin dengan melakukan aktivitas latihan beban. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi teman-teman kita lihat di sini, karbo kalau kita makan dirubah jadi gula.
gulanya naik kan Des? Pada saat itu pankreas kita mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah. Dibuangnya kemana Des? Dibuangnya ke gudang gula. Ada liver dan ada otot. Liver terbatas atau luas Des? Terbatas. Otot terbatas atau luas Des? Tergantung kita. Tergantung. Kalau rajin latihan, ototnya bisa luas, bisa menampung bisa sampai 2000 kilokalori. Tapi kalau liver hanya menampung hanya 100 kilokalori. Nah, tapi kebanyakan dari kita senang latihan beban atau enggak Des? Enggak. Makanya akhirnya disimpanlah di tempat yang bisa jadi tempat pembuangan, yaitu adalah di lemak. Nah, lemak sebenarnya harusnya adanya di subcutaneous fat, adanya di bawah kulit, tapi gara-gara makannya kebanyakan, akhirnya terpaksa dibuang ke mana-mana. Ya, makanya kenapa disebut namanya visceral fats atau ectopic fat, yaitu adalah lemak yang istilahnya tidak didesain untuk ada lemak ada di situ, tapi gara-gara terjadinya de novo lipogenesis, terjadinya proses pembentukan lemak baru, gara-gara punten atau permisi dulu di liver terbatas dan otot nggak pernah dilatih, makanya akhirnya semuanya adanya di organ tubuh kita. Ya, makanya kenapa visceral fats nanti relate-nya sama apa teman sekalian? Relate-nya nanti sama permasalahan performa jantung ya. Nah, itu jadi bukan ide baik. Ectopic fat tidak didesain ada lemak di sana gitu ya. Nah, salah satu yang paling populer adalah penyakit yang disebut yang namanya alcoholic fatty liver disease atau non-alcoholic fatty liver disease karena permasalahan high fructose corn syrup biasanya. Nah, uniknya setelah dibuang ke lemak, ternyata lemaknya juga memiliki keterbatasan. Jumlah lemak kita yang sebut namanya hyperplasia, terbatas karena kita sampai remaja udah nggak produksi tambahan jumlah lemak. Dan hypertrophy juga keterbatasan lemaknya juga bisa menampung sampai berapa kali besarnya itu si sel lemak itu. Tapi kan karena desinya makan terus, karbonya terus, jadi otomatis si insulin kan datang terus mengetok pintu untuk mau ada di lemaknya kan. Karena tadi udah mengetok di otot nggak pernah dilatih, pas giliran ke lemak, lemaknya ternyata tempatnya, ruangannya sudah penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Selnya menolak untuk menerima insulin. Disebut dengan namanya resistensi insulin. Ketika resistensi insulin, akhirnya terjadi penutupan, ditutup kan? Dan ketika ditutup, akhirnya apa? Gulanya pada kemana tuh Des yang dibawa sama insulin? Dibalikin lagi kemana? Ke pembuluh darah. Nah, berarti pembuluh darahnya jadi naik gak gula darahnya? Jadi naik, ya kan? Nah, ketika gula darahnya naik, berarti bahaya gak? Bahayalah, terjadi toxicity. Akhirnya berpengaruh kepada apa? Kepada sistem syaraf deh. Apa itu pengaruhnya? Akhirnya teman-teman akan bisa lihat deh respon tubuhnya akhirnya menyebabkan apa? Ketika terjadinya inflamasi, peradangan di pembuluh darah. Bahaya. Otomatis nanti kolesterolnya akhirnya naik, hadir di sana. Akhirnya tekanan darahnya juga naik juga. Akhirnya terjadi yang namanya diabetes tipe 2 karena fasting glukosnya dari tadinya cuma 190 akhirnya naik jadi 125 bahkan lebih dari 125. Kalau kelamaan diabetes tipe 2 jadi diabetes tipe 3 yaitu adalah resistensi insulin di mana? Di otak. Betul ya? Serem ya? Permasalahannya juga yang lain kalau gula darahnya terus-menerus tinggi terus berarti berpengaruh ke sistem syaraf, salah satunya berpengaruh juga selain ke neuropati, permasalahannya juga adalah gagal ginjal. Selain itu juga bisa terjadi penglihatan yang blurry atau penglihatan yang kurang, akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Karena apa? Karena lukanya nggak sembuh. Selain itu juga bisa jadi amputasi. Betul nggak? Teman-teman tahu ya soal itu. Nah, selain itu juga permasalahan apa lagi nih yang lain? Akhirnya resistensi insulin terjadi di otak. Betul gak ya? Pada saat itu terjadi apa? Demensia, Alzheimer, dan juga mungkin Parkinson atau apapun juga. Jadi teman-teman sekali lagi, balik lagi, strateginya kita untuk mengatasi supaya kita tidak lapar, yaitu adalah dengan cara yang udah sering terjadi, yaitu adalah puasa, kontrol karbo, sama satu lagi latihan beban. Saya ulang sekali lagi, puasa sehingga gula darahnya stabil, nggak terjadi roller coaster energi.
membuat kita jadi kelaparan. 2, kontrol karbo sehingga tidak terjadi lonjakan gula yang terlalu tinggi sehingga tidak terjadi penurunan curamnya. Dan ketiga, rajin latihan beban memungkinkan kita untuk akhirnya bisa punya mesin atau tools atau bagian dari tubuh kita yang senang untuk sucking, artinya apa? Menyedot gitu ya, gula kita, yaitu adalah si otot rangka. Demikian kira-kira teman-teman, semoga bermanfaat. Ini salah satu daripada pertanyaan daripada kawan-kawan komunitas di Halzen ya. Silahkan aja nanti teman-teman gimana sih caranya buat menurun supaya biar nggak lapar tuh ya. Itu kurang lebih jawabannya teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang lain silahkan nanti boleh komen lagi kalau ada pertanyaan lain lagi yang mungkin nanti kita bisa berikan juga ya jawaban dengan membuat video-video seperti ini ya. Yang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah, sehat selalu ya.